Kepergok intelijen Inggris, China dan Rusia suplai alutsista dalam jumlah besar ke Indonesia. Indonesia, China, dan Rusia sebetulnya bisa mengguncang kenyamanan hegemoni negara barat. Pernah ingat poros Jakarta, Peking, Beijing, di mana Indonesia, Rusia, dan China membuat barat adem panas. Kekuatan Indonesia, Rusia, dan China yang mempunyai penduduk terpadat di dunia mempunyai potensi menjadi negara besar. China dan Rusia sudah jadi negara besar dan maju, tapi berbeda dengan Indonesia yang masih jadi negara berkembang. Meski demikian, pengamat militer China, Luo Yongkun, menjelaskan, bila Indonesia bisa jadi negara besar, Indonesia sudah punya modal menjadi negara besar, yakni SDA dan SDM Indonesia sudah ada. Juga, Indonesia sangat berambisi jadi negara maju di masa depan. Tapi industri pertahanan Indonesia yang belum mandiri jadi halangan terbesar saat ini. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar. Dan ambisi ini selalu ada. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional, ujar Luo dikutip dari Sahu.com. Meski demikian, Indonesia tetap akan jadi negara besar dengan perbaiki industri pertahanannya agar lebih mandiri. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional, papar Luo. Tapi berbeda dengan pengamat militer Cina lainnya yakni Cao Weidong. Cao lebih menyoroti penguatan militer alutsista Indonesia harus seimbang dengan kebijakan politik luar negeri. Alutsista Indonesia seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan operasional yang sebenarnya, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antar negara. Menurut saya, rival Perancis mungkin lebih diunggulkan oleh Indonesia, tetapi juga semua jet tempur rival Perancis dibeli Amerika Serikat akan merugikan Indonesia. Jelas Kau dikutip dari wargarcn.cn. Untuk jalan menjadi negara besar, Sao yakin akan hal itu, karena situasi keamanan Indonesia yang kondusif tentunya akan mempercepat jalan negara ini menjadi besar. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan seribu dan letaknya yang strategis sangat penting. Situasi keamanan nasional Indonesia relatif baik dan pada dasarnya tidak ada sengketa militer atau konflik yang mendalam dengan negara lain, paparnya. Untuk menjaga situasi kondusif tersebut, maka pembelian Rifle dan F-15 Engli 2 dilakukan Indonesia. Dari sisi pertahanan, kemampuan Angkatan Udara Indonesia saat ini masih relatif kuat. Jika ditambah puluhan jet tempur F-15 Amerika, maka Angkatan Udara Indonesia meliputi jet tempur berat dan jet tempur ringan. Rifle Prancis memiliki kemampuan tempur udara yang sangat baik, dan bahkan kemampuan serangan laut dan darat dapat sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia. Indonesia secara bertahap akan menghapus pesawat yang lebih tua, meletakkan dasar untuk pesawat yang lebih maju di masa depan, bebernya. Namun apabila militer Indonesia jadi besar, bisa menimbulkan masalah tersendiri bagi kawasan menurut Sao. Jika tank darat, artileri, self-propelled, rudal, dan lain-lain dapat diperkuat, tentara, angkatan laut, dan angkatan udara Indonesia akan relatif kuat. Tapi ini juga menimbulkan dua masalah. Pertama, setelah militer Indonesia kuat, apa yang akan dipikirkan negara-negara sekitarnya? Tanyanya. Sao juga khawatir dengan menguatkan militer Indonesia akan membuat AS menarik Jakarta ke koalisi Indo-Pasifik kedua. Dengan perkembangannya kekuatan militer Indonesia, apakah Amerika Serikat akan menarik Indonesia ke dalam apa yang disebut strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat? Ini adalah kemungkinan efek dari tatanan pembelian senjata ini, ujar Sao.